Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul Sindbad, dibintangi oleh Vijay Sethupathi dan Anjali, garapan sutradara S.O. Arun Kumar dan dirilis pada tahun 2019. Sindbad mengisahkan tentang perjuangan seorang suami dalam menyelamatkan istrinya yang seorang pahlawan devisa dari belenggu sistem perdagangan kulit manusia. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, aku mau ngenalin produk skincare by Selfie Brightening. Bukan cuma untuk perawatan wajah, Selfie Brightening juga hadir untuk perawatan kulit tubuhmu secara merata dengan Selfie Brightening Body Lotion yang sudah dilengkapi dengan UV Protection. Yuk, kepoin dengan cek link yang tertempel di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Adalah Tiru, seorang pencuri skala kecil yang mengalami gangguan pendengaran. Uniknya, Tiru hanya dapat mendengar dengan normal hal-hal yang penting saja. Bersama sahabat yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri, yakni Super, Tiru mencuri uang dan barang berharga dari orang-orang tertentu untuk kemudian dibagi-bagikannya pada mereka yang membutuhkan. Tiru tinggal di rumah warisan orang tuanya bersama sang paman dan Super. Malam itu, sang paman mencoba membujuk Tiru untuk menjual rumah miliknya kepada sebuah bank yang telah mengajukan penawaran. Meski tampak enggan, namun Tiru setuju untuk berjumpa petugas bank esok harinya. Dan seperti yang telah dijanjikan, pagi itu pun Tiru bersama sang paman bertemu dengan para petugas bank. Sementara itu, tak jauh dari tempat pertemuan mereka, seorang gadis bernama Fenba yang terkenal dengan nada bicaranya yang tinggi menolak perjodohan yang dibuat untuknya. Di toko tempat Fenba menjual semua perhiasannya itulah awal mula Tiru dan Fenba bertemu. Pemuda itu langsung jatuh cinta kepada Fenba sebab nada bicara gadis itu dianggapnya sepadan dengan pendengarannya yang bermasalah. Tiru meminta paman dan Super untuk melamar gadis itu, namun keluarga Fenba menolak sebab predikat pencuri yang telah melekat pada diri Tiru. Demikian pula dengan Fenba. Gadis itu sama sekali tak tertarik padanya. Namun pemuda itu pantang menyerah. Setiap hari, setiap saat, ia memantau dan mengikuti Fenba. Hingga suatu ketika, Fenba menyambut perjuangan cinta Tiru. Keduanya pun menjalin hubungan asmara secara diam-diam, hingga akhirnya keluarga gadis itu tahu. Kakak ipar Fenba yang diktator dan otoriter sangat marah mengetahui hubungan Fenba dan Tiru. Ia pukul gadis itu, tapi selanjutnya ia terima pukulan yang lebih keras dari Tiru. Fenba adalah seorang pahlawan devisa. Ia baru saja pulang dari Malaysia sebagai pengumpul getah karet di sana. Dan karena tuntutan hidup, esok ia harus sudah kembali ke Malaysia. Selain itu, keluarganya juga telah mengusir gadis itu atas kejadian yang menimpa kakak iparnya. Tiru sedih, tapi bagaimanapun ia harus merelakan sang terkasih berjuang di negeri orang. Bersama Super, Tiru mengantar Fenba ke bandara. Dan setiba di sana, Tiru memberikan kejutan untuk Fenba. Pemuda itu tak hanya meminang, melainkan langsung mengikat manggal sutra di leher Fenba yang berarti telah menikahinya. Ya, itulah momen pernikahan dadakan yang mengharukan memang. Bahkan Super pun tak mengetahui rencana rahasia Tiru ini sebelumnya. Dalam prosesi pernikahan dadakan itu pula, Tiru berjanji untuk tidak akan mencuri lagi. Betapa bahagia Fenba melenggang menjauh dari sang suami yang baru saja menikahinya. Dari jauh Fenba, si gadis yang memang tak pernah bisa pelan saat berbicara itu berteriak pada sang suami bahwa ia akan kembali dalam 2 hari. Sekembalinya ke rumah, Tiru dan Super telah menggunting beberapa info sesuatu yang hilang dari beberapa koran. Ya, mereka berniat mencari kerja halal dengan membantu mencari sesuatu yang hilang milik seseorang.
Siang itu Tiru menerima telepon dari Venba yang mengungkapkan bahwa atas dendam yang dimiliki oleh kakak iparnya, secara diam-diam Venba dijual ke agensi lain dari Malaysia lalu dikirim ke Thailand dan uangnya telah diterima sang kakak ipar sepenuhnya. Menurut Venba, tempatnya macam penjara. Banyak gadis-gadis yang berasal dari negara lain juga dikurung di sana. Semua wajib mengikuti tes darah. Satu persatu gadis ditarik keluar entah dibawa kemana. Saat itulah Venba bertemu supervisor agensinya saat di Malaysia, yakni Robert. Darinya Venba diarahkan supaya mengatur pembayaran senilai Rp500.000 jika ingin bebas. Robert jugalah yang meminjamkan handphone pada Venba agar dapat berkomunikasi dengan sang suami. Oleh karenanya Venba meminta Tiru datang menjemput dengan uang tebusan yang telah disebutkan. Betapa terkejut Tiru mendengar kenyataan itu. Segera saja ia mendatangi rumah keluarga Venba, namun sudah 2 hari rumah tersebut ditinggalkan penghuninya. Tak ada pilihan lain. Akhirnya, Tiru mendatangi petugas bank guna menindaklanjuti penjualan rumahnya. Namun proses pengurusan bank tidak selalu mudah, bukan? Semua hal berjalan secara prosedural. Tak habis akal, Tiru akhirnya memohon kepada petugas bank untuk segera mencairkan dana sebesar Rp500.000. Harga yang tak sepadan dengan nilai jual rumahnya memang, tapi apa boleh buat, nyawa sang istri kini sedang dipertaruhkan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, tak bosan-bosan aku ngingetin kalian para penggila film horor India untuk mampir juga di cabang channel SR Zona yang khusus mengulas film horor pilihan. Tunggu apa lagi? Buruan cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Tiru meminta sang paman untuk mengurus 2 paspor palsu untuknya dan Super guna keberangkatan ke Thailand. Didapatlah 2 paspor yang diinginkan. Super mendapat paspor dengan nama Milan Bharati, sementara Tiru mendapat paspor dengan nama Hakim Sindubat. Tiru dan Super mendarat di bandara Thailand dan setelahnya mengikuti arahan dari Venba untuk menuju Kanchanaburi. Dalam prosesnya mereka bertemu dengan seorang pria yang ternyata juga memiliki tujuan ke tempat yang sama untuk melihat putrinya. Pria itu mengaku berasal dari Tamil Nadu. Sayangnya di tengah perjalanan, Tiru, Super, dan pria Tamil itu terlibat perselisihan dengan gangster lokal saat di dalam kereta menuju Kanchanaburi. Dari dalam sel, samar-samar ia mendengar rencana polisi yang kesulitan mendapatkan orang yang mau menyusup dan mencuri cindera mata di rumah seorang gangster kuat Thailand bernama Cheng. Tiru pun mengajukan diri. Ia menunjukkan kelihayannya dalam mencuri hingga sang polisi bernama Ganesan itu pun mau menggunakan jasanya dengan imbalan Tiru, Super, dan pria Tamil tersebut dibebaskan. Sang polisi juga memberi arahan pada Tiru supaya berhati-hati dalam menjalankan tugas. Sebab Cheng memiliki tangan kanan yang kuat dan keji bernama Ling, pemuda peranakan Tamil Malaysia. Tanpa pikir panjang, Tiru pun setuju demi segera dapat menjemput Venba. Tapi sepertinya nasib baik enggan berpihak padanya. Ling menangkap basah dirinya saat beroperasi di rumah Cheng. Komplotan tersebut lalu menyeret Tiru, Super, dan pria Tamil menuju tepi tebing yang curam. Sempat terjadi debat antar mereka sebelum akhirnya pria Tamil tersebut pun jadi korban pertama. Melihat kekejaman itu, Tiru meminta Super lari sejauhnya, sementara dirinya melompat dari tebing sembari meludahi Ling dalam upaya pelarian diri. Di tempat penyekapan, Venba yang sudah tak tahan lagi menunggu sang suami juga mencoba upaya pelarian diri dengan dibantu oleh salah seorang temannya. Tiru yang selamat mencoba mencari si adik angkat Super, hingga bertemulah mereka di sebuah terminal bus. Sayangnya Ling dan anak buahnya telah mengepung mereka. Pertikaian pun tak terhindarkan. Terjadilah adegan kucing dan tikus antara Tiru dengan Ling beserta komplotannya.
Singkat cerita, setelah pengejaran panjang yang dilakukan Ling dan anak buahnya untuk menangkap Tiru dan Super, akhirnya Ling sendiri terjebak di rooftop sebuah apartemen. Lei, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಓಡ ಮಾಟ ನೀ ಓಡುವ. Momen itulah yang dimanfaatkan Tiru untuk menjebak musuh-musuhnya dengan menawan Cheng. Sekembalinya Ling ke kediaman Cheng, ia mendapati Cheng telah tewas dengan cara sebagaimana mereka menutup bab para korbannya. Tak cukup sampai di situ, Tiru menjebak mereka semua dalam ledakan yang telah ia rancang di rumah mewah milik pentolan gangster Thailand, Cheng. Pelarian diri Venba menjadi sia-sia saat ia kembali ditangkap oleh sindikat perdagangannya. Robert yang merasa ditipu oleh Venba sebab suaminya yang dijanjikan akan membawa uang tebusan tak kunjung datang, juga turut menyeret gadis itu dan segera mengirimnya ke Kamboja. Sementara itu, Tiru berhasil mencapai tempat yang diduga sebagai lokasi penyekapan sang istri. Namun tiba-tiba, seseorang memberitahunya bahwa Venba telah dibawa ke Kamboja. Bukan dia border. You want? Berbekal dengan informasi yang diberikan pemuda Thailand itu, Tiru dan Super segera menuju ke sana. Di Kamboja, Tiru menitipkan Super yang tergolong anak di bawah umur ke seorang pedagang. Sementara dirinya menjelajah malam mencari seseorang. Tiru meminta bantuan salah seorang kupu-kupu malam setelah memohon bahwa dirinya tengah mencari istrinya. Please help பண்ணுங்க என் பொண்டாடிக்கா ப்ளீஸ்க்கா இங்க ரப்பர் ஸ்டங்க பட்டலக்கா ஆச்சு 2 நாள் வந்துறேன்னு சொன்னாக்கா இங்க ரப்பர் ஸ்டங்க. Wanita itu iba lalu memberi secari kertas berisikan alamat seorang supplier gadis-gadis ke Kamboja. Segera Tiru mendatangi tempat tongkrongan seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan Dan. Tapi sepertinya Dan serta komplotannya telah membaca gerak-gerik bahwa Tiru bukan menginginkan seorang kupu-kupu malam, melainkan istrinya. Bersama dengan itu anak buah Dan juga tengah menyekap seorang pria yang ternyata adalah Ganesan. Mengetahui ada yang tak beres, Tiru langsung meminta izin pada Ganesan untuk membasmi Dan berikut anak buahnya. Setelah berhasil diselamatkan, Ganesan mengungkap alasan kepolisian meminta bantuan Tiru untuk mencuri cenderamata di rumah Cheng, yakni untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan para penjahat itu supaya dapat dijebloskan ke dalam bui. Tapi bukankah mereka telah tewas terbakar waktu itu? Ternyata Ling dan beberapa orang lainnya selamat. Dan kini Ling tengah memburu Tiru untuk membalas dendam. Ganesan juga menyebutkan bahwa Venba ada pada Ling. Untungnya Ling tak tahu jika Venba adalah istri Tiru. Jadi sebenarnya sebelum ini tim kepolisian telah memiliki informan yang sudah memasang kamera pengintai di rumah Cheng. Sayangnya, saat Cheng menerima sebuah cenderamata, barang dari tembaga itu diletakkan dekat dengan kamera pengintai dan mengganggu sinyal. Sebab itulah Ganesan mengirim Tiru saat itu. Sayangnya Tiru juga tertangkap. Hingga kemudian Tiru kembali ke rumah Cheng dan secara tak sengaja menyenggol cenderamata tersebut hingga sinyal-sinyal kamera pengintai kembali didapat. Saat itulah kepolisian tahu bahwa ternyata selain menjalankan bisnis obat-obatan terlarang, Cheng juga menjalankan bisnis ilegal, yakni perdagangan kulit manusia. Itulah sebab para gadis dikirim untuk melengkapi bisnis tersebut. Ya, bisnis transplantasi kulit. Cheng menyediakan berbagai jenis kulit yang diambilnya dari para gadis dari berbagai negara untuk diperdagangkan. Kulit cerah tentu lebih mahal harganya. Sebab semakin tingginya permintaan, Cheng pun menyimpan stok perempuan sebanyak-banyaknya. Sasaran utama mereka adalah orang miskin dan para kupu-kupu malam, yang jika mereka tiada pun tak akan ada yang bersuara. Cheng membayar keluarga mereka yang bersedia kulitnya dibeli, atau jika menolak, maka pilihannya hanyalah mati. Supaya para orang kaya tetap kekal dengan kulit berserinya, maka para kulit gadis miskin harus rela disayat-sayat untuk kemudian ditransplantasikan. Tak peduli setelah itu mereka akan hidup dengan kanker kulit atau bahkan mati,
Yang pasti, pundi-pundi uang Cheng makin mengembung. Tiru mendesak Ganesan untuk mengatakan di mana Venba berada. Dan dengan jalur ilegal pula lah Ganesan memberikan Tiru petunjuk. Tiru dan Super tiba di tempat di mana Robert dan yang lain menjaga para gadis. Saat Tiru mengatakan bahwa ia adalah suami Venba dan membawa uang tebusannya, Robert tertawa sinis. நேத்து காலையில வரேன்னா உனக்காக நாய் மாதிரி Namun, ketika Robert hendak mengantar Tiru kepada Venba yang diletakkan di ruang terpisah, tiba-tiba terdengar seorang gadis yang memanggilnya. Gadis itulah anak pria Tamil yang tewas di tangan Ling. Mengingat kejadian kejam itu, Tiru langsung membuat Robert tak berkutik. Kemudian menyelamatkan para gadis yang disekap. Bersama dengan itu, Ling dan anak buahnya pun tiba. Dengan mengendap-endap, Tiru membawa yang lain supaya tak berpapasan dengan Ling. Sayangnya, Ling telah mencium aroma bahwa Tiru sudah menjajah wilayahnya. Tiru dan yang lain terjebak dalam sebuah ruangan yang kemudian dibakar oleh Ling setelah sebelumnya Ling menembak secara random ke arah mereka. Beruntung atas kekompakan yang tercipta, Tiru berhasil keluar dari ruangan itu, lalu menyelamatkan para gadis. Kebetulan saat itu sang istri, Venba, yang berhasil lolos dari penyekapan dan sedari tadi bersembunyi dalam gelap, berhasil menjumpai sang suami tercinta. Sudahkah perjuangan mereka berakhir? Belum. Masih banyak anak buah Ling yang harus dibasmi. Hingga pada akhirnya, Ling menyandra seorang gadis dan mengancam jika Tiru terus memukuli anak buahnya, maka Ling tak segan akan melukai gadis itu. Namun tak disangka sang gadis sengaja melukai dirinya sendiri untuk memudahkan Tiru menghabisi anak buah Ling. Semua terkejut termasuk Ling. Semua gadis langsung berlari ke arahnya dan mengeroyok pria keji itu hingga tewas. Sementara itu, Tiru, Venba, dan Super membawa gadis tersebut ke rumah sakit. Pada akhirnya, si gadis berhasil diselamatkan. Tiru dan Venba kembali bersatu, sementara Super kini telah disekolahkan. Dan film pun selesai.